Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Maulana. Saya dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman database. Database atau basis data atau biasa disebut dengan pangkalan data adalah suatu kumpulan sebuah informasi yang disimpan di dalam sebuah perangkat komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer agar dapat informasi dari basis data tersebut. Komponen basis data atau database. Basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan. Dan database management system atau biasa disebut dengan singkatan DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder atau hard disk. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau yang memfungsikan sistem komputer dan mengendalikan seluruh daya atau biasa disebut dengan resource dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga yaitu database atau basis data. Sebuah database atau basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file dan tabel. Database Management System atau DBMS, pengolahan basis data secara fisik dan tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh perangkat lunak yang disebut dengan DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan dan diubah dan dapat diambil kembali. Yang keempat yaitu pemakai atau biasa disebut dengan user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Fungsi database yaitu 1. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Melalui software Database Management System atau DBMS, user atau petugas bank misalkan dapat mencari profil informasi seorang nasabah dalam hitungan detik. DBMS akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta. Yang kedua, menghindari data ganda dan inkonsistensi data. Software DBMS sebagai software untuk menjalankan database komputer, mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user pada saat diinput. Data apabila yang akan diinputkan sudah ada dalam database, duplikasi data di dalam database sangat memungkinkan, karena database akan dapat diakses dari banyak komputer dari berbagai tempat yang disambungkan ke dalam sistem database. Yang ketiga yaitu memudahkan akses penyimpanan data, mengedit, dan menghapus data user atau admin. Pemegang otoritas database dapat dengan mudah melakukan editing data yang salah dengan data yang terbaru, atau menghapus data palsu dengan data yang benar. Juga melakukan penghapusan data. Yang keempat, menjaga kualitas dan informasi sesuai data agar tetap sama pada saat entry dan setelah di-entry. Data tidak terkorup atau hilang selama penyimpanan di database. Software dapat mempunyai peran vital dalam menjaga data, terutama dari risiko kerusakan data selama penyimpanan. Yang kelima yaitu memecahkan masalah penyimpanan data konvensional yang memakan ruang. Database konvensional berbasis kertas sangat memakan ruang. Pemilik data harus mempunyai ruang yang cukup
tumpukan kertas berisi data dengan teknologi database, dan di dalam kertas bisa ditransfer menjadi file digital dan disimpan dalam database server. Yang keenam yaitu mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang sangat besar untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Di sini, peran database sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data-data aplikasi pada sistem sebuah komputer. Jadi, fungsi database dapat dianalogikan seperti sebuah perpustakaan yang menyimpan banyak buku-buku dari berbagai kategori, di mana satu buku menyimpan berbagai data, mulai dari judul buku, nama pengarang, ringkasan isi, penerbit, dan tahun penerbit, dan lain-lain. Dengan demikian halnya dalam database, menyimpan informasi suatu objek yang di dalamnya terkandung serpihan-serpihan data. Bila informasi itu terdapat profil orang, maka data yang tersimpan adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan nomor KTP. Aplikasi-aplikasi yang sering digunakan untuk membuat database yaitu 1. MySQL, 2. MySQL Server, 3. PHP-MyAdmin, 4. Microsoft Access, dan banyak lainnya. Sekian video tentang pemahaman database yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.